Ada situasi di mana lo mau bilang enggak. Lo kesel, lo nggak suka sama idenya. Lo tahu ini akan memberatkan lo juga. Tapi apa yang keluar, tiba-tiba lo malah bilang, oke deh, aku coba. Seriously? Ya, mungkin ada lo yang malah kesel sama diri lo sendiri jadinya. Kalau misalnya berhadapan sama kondisi kayak gini. Kenapa sih gue mau aja diperlakukan kayak gini? Ya misalnya setelah lo ternyata ikut jalan sama temen malah bikin jam tidur lo kacau. Atau kerjaan lo mungkin jadi overload karena iya aja gitu pas disuruh sama atasan lo. Dan jadinya kalau misalnya kayak gini, lo butuh keterampilan untuk bilang enggak. Atau say no. Di video ini, lo akan belajar gimana caranya buat menolak permintaan. Ini cocok banget buat lo yang sering ngerasa enggak enakan. Makanya, tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa buat klik like dan subscribe. Jadi sebenarnya ada nggak sih penjelasannya di psikologi tentang orang-orang yang nggak enakan? Di bahasa psikologi, orang yang nggak enakan itu disebut sebagai orang yang belum asertif. Nah, asertif ini apa? Asertif adalah keterampilan untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan membuat batasan, tapi dengan mempertimbangkan perasaan lawan bicara. Orang yang asertif juga sadar akan konsekuensi dari ide, perasaan, dan batasan yang dia sampaikan. Menurut Tessa Pfaffman, seorang PhD di bidang komunikasi, perilaku asertif itu termasuk di dalamnya itu ada berani mengajukan permintaan, menyatakan keberatan atau menolak permintaan, dan juga mengekspresikan hak-hak pribadi, perasaan negatif, perasaan positif, serta ide negatif dan positif juga. Jadi kalau misalnya lo ambil intinya, menjadi asertif itu berarti lo menetapkan batasan yang jelas buat diri lo sendiri, dan lo mampu untuk mengkomunikasikannya. Jadi jelas gitu apa yang akan lo iyain dan apa yang akan lo enggakin. Dan lo akan benar-benar melakukan itu. Misalnya kalau misalnya lo nggak mau nongkrong sampai pagi karena sedang menjaga pola tidur misalnya, ya lo bilang dengan tegas ke teman-teman lo bahwa kalau misalnya lo diajak nongkrong malam, no, gue nggak bisa. Kalau misalnya kerjaan lo udah numpuk, saat atasan lo ngasih satu tugas lagi, ya lo dengan sopan menolak dan menjelaskan kenapa lo menolak. Maaf pak, bu, tapi kerjaan saya udah numpuk. Kayaknya kalau misalnya saya dapat satu lagi, ini nggak akan kekerjain. Nah, sopan di sini dan menghormati lawan bicara ini penting banget. Kalau lo bilang enggaknya, itu ternyata sampai menyakiti orang lain, lo kasar, lo kurang ajar, itu bukan asertif. Itu namanya lo agresif. Dan itu bukan hal yang baik. Dan emang, untuk menjadi asertif biasanya, salah satu obstacle yang paling gede adalah ketika lo nggak enakan. Menjadi orang yang nggak enakan, nggak bisa dipungkiri lagi, biasanya lo susah ngomong enggak. Semua permintaan pengennya lo iyain, bahkan sampai energi, emosi, dan waktu lo sendiri terkuras untuk kepentingan orang lain. Dan ya masalahnya adalah ketika kepentingan untuk lo sendiri itu jadi terbengkalai. Nah, habis ini gue akan berbagi juga kenapa lo harus mulai belajar bilang enggak. Yang pertama, dengan bisa menolak permintaan orang lain, lo jadi punya kontrol akan hidup lo sendiri. Vanessa M. Patrick, seorang profesor dalam bidang pemasaran, mengatakan bahwa berani berkata enggak itu menunjukkan kalau misalnya lo yang memegang kemudi. Bilang enggak itu menunjukkan kalau misalnya lo yang memegang kemudi atas kehidupan lo sendiri. Perasaan memegang kendali ini bisa memberikan perasaan berdaya, perasaan mampu. Misalnya, kata-kata gue nggak bisa makan gorengan, dan gue nggak makan gorengan. Itu bisa jadi, emang simpel banget kelihatannya, tapi itu bisa jadi memberikan efek yang berbeda. Nggak bisa, yang pertama, itu lo seperti menekankan ada faktor luar, yang menyebabkan lo nggak bisa makan gorengan. Mungkin dilarang dokter, karena lagi jerawatan misalnya, dan lain-lain. Tapi kata yang kedua menekankan bahwa itu batasan yang lo buat sendiri. Lo emang enggak makan gorengan. Dan itu karena keputusan lo, bukan karena hal-hal eksternal. Dan hal ini akan membuat lo merasa lebih berdaya. Nah, berikutnya, dengan berani menolak, bilang enggak, bisa mencegah diri lo diremehkan sama orang lain. Marcia Sirota, seorang psikiater penulis di Huffington Post, bilang nih, bahwa ada saatnya lo akan berinteraksi dengan orang yang punya karakter dominan. Orang-orang dengan karakter ini bisa mencium ketidakmampuan lo berkata enggak sebagai sebuah sinyal kelemahan. Dan jadinya apa? Lo dimanfaatin akhirnya.
Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, berani berkata enggak juga bisa menjaga kesehatan mental lo. Sebuah penelitian yang melibatkan 120 orang mahasiswa menunjukkan semakin tinggi keterampilan asertifnya, semakin baik status kesehatan mentalnya. Oke, itu tadi kenapa lo harus mulai berkata lebih banyak tidak dibandingin iya. Terus gimana caranya supaya lo berani berkata enggak dan menolak permintaan? Habis ini akan gue share cara menetapkan batasan sesuai penuturan dari Sari Gilman dalam TEDx Talk-nya, Good Boundaries Free You. Nah, kalau misalnya menurut Sari Gilman, ketika lo dihadapkan sebuah situasi berupa ajakan, permintaan, tuntutan untuk membuat keputusan, lo akan punya dua pilihan. It's only yes or no. Nah, coba peka dulu sama suara hati lo sendiri. Ikutin intuisi lo mau jawab iya atau enggak untuk ajakan atau permintaan tersebut. Kenapa lo harus ikutin intuisi lo, kata hati lo? Karena menurut Sari Gilman, apapun yang dikatakan suara hati lo, apapun yang dikatakan oleh intuisi lo, itu biasanya bertujuan untuk menjaga lo. Kalau misalnya lo ikutin kata hati ini bermanfaat untuk menjauhkan lo dari stres. Misalnya kalau misalnya lo dapat ajakan nongkrong di Rabu malam, lo tahu ini akan sampai malam banget, besoknya lo harus kerja. Dan lo sebenarnya hari ini lagi capek, lo jadinya rentan sakit nih kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya lo nggak mengikuti kata hati lo, yang otomatis bilang enggak, biasanya kalau misalnya kondisinya udah kayak gini, dan lo ujung-ujungnya malah menerima ajakan ini, yang ada gimana? Lo sakit beneran ke depannya, dan malah mungkin nggak bisa ngantor besoknya. Padahal, dibandingkan dengan teman lo dan pekerjaan lo misalnya lebih menghargai pekerjaan lo. Kalau misalnya kayak gitu, it's obvious apa yang lo harus ucapkan. Nah juga nih, kalau misalnya lo emang ngerasa butuh bantuan untuk mengasah keterampilan berkata enggak, lo bisa join juga sama layanan mentoringnya 1%. Mentoring 1% adalah program konsultasi online, one-on-one bersama mentor 1%. Lo bisa diskusi, dapat saran, dan lo akan dapat interpretasi tes dan worksheet juga untuk membantu lo setiap hari melangkah lebih baik, 1% setiap harinya. Layanan ini udah membantu 10.000 orang, kayaknya sekarang udah lebih ya, sekitar gitulah, dari 15 negara. Jadi nggak cuma di Indonesia aja. Ada beberapa paket yang ditawarkan. Lo bisa lihat semua infonya dengan klik link yang udah ada di komen dan juga di description box. Kalau misalnya udah daftar, lo bisa melakukan pembayaran dengan berbagai metode yang mudah buat lo. Bisa via transfer bank, bahkan bisa lewat Alfamart, Alfamidi. Lo bisa bayar juga via GoPay dan OVO. Dan yang buat lagi nggak punya uang at the moment, sebenarnya bisa juga pakai pay later-nya di GoPay. Oke kan, kalau misalnya kayak gitu? Nah, oke. Udah, iklannya itu aja. Kita lanjut yang kedua. Kalau misalnya lo mau membuat batasan buat diri sendiri, yang penting juga adalah lo harus juga belajar untuk berani menghadapi respon orang lain saat dia bilang enggak. Karena that's the point actually. Kebanyakan orang merasa enggak enakan karena dia takut ketika dia meminta ke orang lain akan bilang enggak. Jadi itu membuat sebuah pemikiran gimana, ya udah kita resiprokal aja. Kalau misalnya gue selalu bilang iya, gue expect lo juga selalu bilang iya. Padahal semua orang punya kehidupannya sendiri, semua orang punya prioritasnya masing-masing. Lo nggak bisa berharap semua orang terus berkata iya ke lo. Jadi emang intinya lo harus sadar bahwa segimanapun lo mencoba untuk baik, akan selalu ada momen di mana orang akan bilang enggak sama lo. Orang akan menolak lo. Itu pasti, dan ini tuh nggak bisa dihindari. Dan apa yang harus kita lakukan, ya lo belajar untuk mengerti. Lo mencoba untuk menoleransi respon orang lain atas penolakan. Nah, oke. Itu yang keberapa tuh? Ketiga kayaknya. Nah, sekarang yang keempat. Hal yang disinggung berikutnya adalah soal meningkatkan self-care. Self-care di sini nggak cuman soal makan makanan sehat, rutin olahraga, tapi termasuk menjaga diri lo sendiri dari stres. Libatkan diri lo dengan hal-hal yang emang menyenangkan buat lo enjoy menjalaninya. Dan masalahnya adalah ketika lo selalu bilang iya ke orang lain, kesempatan lo untuk mendapatkan kesenangan dari hal-hal yang emang lo sebenarnya seneng, itu berkurang. Karena lo mengikuti orang lain, lo bukan mengikuti keinginan lo sendiri. Kalau misalnya sama, oke. Kalau beda gimana? Susah juga. Nah, misalnya nih, kalau misalnya lo terus-terusan mengiyakan permintaan atasan lo,
sampai lo nggak punya waktu buat keluarga, buat temen, apa itu artinya lo menjaga diri lo sendiri? Enggak. Kecuali kalau misalnya lo sama bos lo emang sangat saling pengertian, lo punya tujuan yang sama, lo sangat menghargai karir lo, that's fine, it's fine. Kalau misalnya kayak gitu, say yes more. Tapi kalau misalnya enggak, beranilah untuk ngomong enggak. Oke, itu yang keempat. Dan yang kelima adalah belajar bilang enggak untuk hal-hal yang kecil dulu. To be fair, kayak gini, bilang enggak kalau misalnya lo selama ini menjadi orang yang sangat baik, selalu menjadi yes man, itu akan susah. Apalagi kalau misalnya lo harus bilang enggak di hal-hal yang gede, ke orang-orang yang sangat-sangat signifikan buat lo. Bos lo, pacar lo, orang tua lo, dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kayak gitu, emang kita harus sadar, lo harus mulai dari hal-hal yang kecil. Pilih situasi yang enggak terlalu signifikan sebenarnya buat belajar bilang enggak. Contohnya, paling gampang, lo ngadepin sales misalnya. Alih-alih lo bilang ya udah enggak dulu misalnya, atau nanti deh mbak, ya coba lo jawab dengan lebih lugas. Enggak mbak, sorry, terima kasih. Udah, kayak gitu doang. Mulailah dari hal-hal yang kecil, nanti lo akan notice bahwa kemampuan lo untuk bilang enggak dan rasa enggak enak yang muncul setelahnya itu akan sangat-sangat berkurang. So, intinya kenapa skill ini sangat-sangat penting adalah karena bilang enggak ini akan menjaga diri lo sendiri dari dimanfaatkan sama orang lain. Gue nggak bilang bahwa orang lain itu jahat, tapi gue yakin selalu akan ada orang yang mencari celah untuk memanfaatkan diri lo sendiri. Dan itu adalah hal terakhir yang kita mau. Hal terakhir yang lo mau di dunia ini, maksudnya adalah hal yang benar-benar lo nggak mau, adalah lo satu dimanfaatkan sama orang lain yang hanya peduli terhadap kesuksesan dirinya sendiri, dan yang kedua, lo melakukan segala hal untuk orang tersebut sampai lo membebani diri lo sendiri, meninggalkan hal-hal yang senang dan meninggalkan pengembangan diri lo sendiri. So, learn to say no. Oke, jadi kesimpulannya adalah mengenal dan berani menetapkan batasan diri emang tantangan buat lo yang udah biasa banget jadi orang yang terlalu baik dan terlalu banyak ngomong iya di segala situasi. Tapi berkata enggak itu patut dan harus dicoba karena akan membuat hidup lo relax, jauh dari stres. Oke, kita udah sampai akhir di video ini. Meskipun melatih diri bilang enggak itu bukan hal yang mudah, tapi layanan mentoring 1% selalu akan ada buat lo kalau misalnya lo emang butuh diskusi, butuh diingetin, butuh divalidasi. Seperti yang tadi udah gue sampein di layanan ini, selain lo bisa diskusi sama mentor, lo juga akan dapat saran, interpretasi hasil tes, dan worksheet. Dua yang terakhir itu kalau menurut gue penting banget, supaya semua saran yang diberikan mentor itu cocok sama lo, cocok sama kepribadian lo, cocok sama lifestyle lo, cocok sama keadaan lo sekarang. Jadinya nanti sekali lo ikut sesi, lo bisa bawa hasilnya itu berbulan-bulan ke depannya karena ada worksheet dan juga saran-saran yang diberikan pas buat lo. Buat daftarnya, again, lo bisa klik link yang ada di description atau di link yang udah di-pin di comment section. Oke, sekian aja dari gue. Gue Vicky, semoga lo di sana sehat-sehat aja. See you in the next video.